Yos, balik lagi sama gue di Cilimartin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk ada beberapa altcoin yang di request. Salah satunya STRK dan juga Ethereum ya, yang akan saya update di video kali ini. Dan sekitar 3 jam yang lalu ada saya update juga untuk Doge dan Shiba ya. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga Sui, jadi teman-teman bisa pantau. Besok baru kita akan bahas lagi untuk Bitcoin. Kemudian ada Bitcoin Dominance dan beberapa yang lainnya akan kita bahas besok. So ya, jadi tanpa basa-basi kita langsung aja ya ke pembahasan STRK dulu. Nah, untuk STRK by the way secara weekly ya, ini kita bisa dapatkan bottom price-nya di sini. Oke. Itu di sekitar 0,315 dolar. Ya, kemudian ini adalah range untuk dia sideways sebelumnya nih, bagian atasnya di 0,47 dolar ya. So far secara struktur resisten ini mampu di flip menjadi support ya di sini. Oke. Kemudian ini adalah area high sebelumnya. Ini juga sudah mampu di take out. Ya, jadi sekarang itu adalah part of retracement-nya dia. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini going up, kemudian retracement. Ya, ini expect adalah untuk dia going up lagi nih. Bikin higher high baru untuk ngetes next target. Ya, untuk STRK. Nah, kurang lebih ke area sini. Ya, secara weekly itu di sekitar 1,169 sampai 1,4 dolar ya untuk STRK. Ini by the way secara weekly time frame, teman-teman. Ya, jadi once ini udah mampu di break ya. Jadi memang posisi atau kondisi saat ini adalah retrace-nya dia balik lagi nih ya ke SNR sebelumnya. Dan so far masih mendapatkan reaksi walaupun belum signifikan, dan proyeksinya kurang lebih untuk bikin higher high baru, setidaknya tes di 1,16 sampai 1,4 dolar ini ya untuk STRK, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi secara daily, yes ya. Jadi memang di sini adanya chance untuk si STRK ini kan adalah high-nya dia. Ya, ini ada low-nya dia. Dia create higher high baru. Dan di sini adalah potensi higher low. Ya, jadi kurang lebih strukturnya kayak gini. Up, retrace lagi sebelum dia bikin higher high baru. Ya, entah di area berapa, entah di 1 dolar atau di next area target yang saya tandain tadi. Ya, jadi intinya adalah bikin higher high baru dari 0,8 dolar ini. Ya, dia harus tembusin di sini. Karena secara struktur kita bisa lihat masih bullish, dan ya retracement yang ada itu part of proyeksinya STRK. Ya, setidaknya di cycle kali ini ya balik ke level area ini aja udah bagus banget, teman-teman. Ya, saya pribadi melihat kurang lebih seperti itu. Balik tes di area ini aja udah bagus banget. Jadi kurang lebih ya, kurang lebihnya kalau bisa diukur dari range harga sekarang masuk ke area tengah-tengahnya lah, masih sekitar 140-150% ini masih dapat. Apalagi kalau nanti kita lihat STRK masih balik lagi ke kandang dan hit itu masih sekitar 200% nih. Ya, sekitar 180 sampai 200%-an itu masih dapat. Ya, kalau kita ukur dari range harga bawahnya di box putih ini di sekitar 0,44 dolar, sekitar area itu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat progresnya. Ini kurang lebih mirip ya dengan altcoin lainnya. Ya, di sini terbentuk di dalam sebuah trendline resistance, di sini juga trendline support. Nah, di sini adanya triangle pattern yang sudah mampu di break sama STRK. Dan once ini break, dia udah mampu nih reclaim MA21 secara daily. Ya, plus kayak kalau saya boleh tambahkan juga di area sini sebelumnya menjadi support, resistance, become support nih di level area ini. Ini coba saya tandain dengan warna hijau, teman-teman. Ya, di sekitar 0,51 0,52 dolar, sekitar range area itu ya untuk STRK. Kemudian kalau kita tambahkan Fibo boleh dari low terakhir ke high terakhir, dan ya di sini ada beberapa range area yang lebih bawah. Ya, teman-teman bisa perhatikan untuk 3 area ini. Nah, ini adalah range di 0,487 sampai 0,506 dolar. Ya, untuk STRK bisa sekali dipantau range ini dan range keduanya ini. Ya, ketika memang dia sudah mengalami rebound, ya setidaknya adanya sideways atau retracement dulu ya before dia going up untuk naik lebih tinggi, teman-teman. Ya, ini kita bisa gunakan juga beberapa range seperti ini. Terakhir adanya buangan dari level 0,577 0,588 dolar ya. Kemudian nextnya lagi di sini ada area
supply, teman-teman. Ya, di sekitar 0,648 sampai 0,67 dolar untuk STRK secara daily. Ya, palingan itu yang bisa diperhatikan setidaknya untuk STRK dengan beberapa next area targetnya. Meanwhile kalau kita lihat dengan time frame 4 jam, ya 4 jam memang di sini adanya rejection, tapi kita bisa lihat juga teman-teman. Ya, reject yang terjadi gimana? Cenderung tipis-tipis candlenya nih, red candle, red candle, red candle, red candle, tapi masih ada dapat rejection setidaknya sampai per saya bikin video. Ya, jadi kurang lebih sama seperti ini. Kalau saya boleh tambahkan nih di sini. Nih going up, turun retest. Nah, kurang lebih kayak gini untuk lanjut naik lagi. Sama halnya kayak gini, teman-teman. Di sini kita lihat di dalam frame 4 jam ada EMA 21 juga dan kurang lebih seperti ini going up, retracement untuk lanjut naik lagi. Nah, gambarannya seperti itu ya, karena kita bisa lihat momentum dari selling pressure-nya pun ini masih cenderung bertahap. Ya, mungkin ada faktor lain yang bisa kita lihat adalah Bitcoin dominance yang masih cenderung perlahan turun, yang mengakibatkan memang Bitcoin-nya turun, tapi untuk altcoin-nya itu tidak terlalu deras turunnya karena Bitcoin dominance juga perlahan turun juga. Ya, ini yang mempengaruhi atau menjadi faktor lain dan ya sooner or later hopefully ya STRK bisa balik di atas 0,58 dolar. Itu untuk beberapa view ya untuk STRK weekly, daily dan juga hourly. Gimana nih untuk Ethereum? Ethereum kalau kita lihat secara weekly ini kita bisa hubungkan juga ya sebuah trend line support. Ya, so far trend support ini masih mampu ya di maintain dengan baik sekali. Ya, sama si Ethereum. Tuh. Ya, dia terus create yang namanya higher low, terus-terusan. Jadi secara struktur dia masih berangsur naik walaupun lambat, nggak kayak altcoin lain, wah naiknya udah gila-gilaan. Ya, ini cenderung lagging atau lama banget lah progresnya. Dan koreksi yang terjadi di September ini adalah higher low-nya dia. Ini kan low yang sebelumnya pada Oktober, kemudian di sini higher low-nya dia. Jadi at least kalaupun amit-amitnya kita lihat di pertengahan bulan Januari ini mendapatkan bisa dibilang dump lagi lah, turun lagi, retracement lagi dan lain sebagainya, expect dia sedalam-dalamnya turun sampai trend resistance support ini, ya ini masih dianggap yang namanya higher low-nya dia. Ya maybe di sekitar 2.600-an dolar gitu. Ini masih oke gitu karena memang masih di dalam ataupun masih di atas trendline supportnya dia, masih confirm untuk higher low-nya dia, teman-teman. Ya overall memang masih belum kemana-mana. Kita bisa lihat juga dia ketahan di 4.000 sampai 4.100 ya. Di sini makin lama range-nya makin kecil. Jadi kalaupun skenario buruk ini terjadi gitu ya, di sini adanya chance untuk dia akhirnya rebound dan break untuk ngetes ATH lama di sekitar 4.800-an dolar. Ya ini kalau kita berbicara untuk skenario paling buruk, teman-teman. Ya jadi kalian udah siapin mental dulu. Wah, Ethereum kalau paling buruknya masih bisa nih sampai 2.600-an, 2.700-an. Oke, ya berarti kalian udah tahu dan udah siap, teman-teman. Mau nggak mau. Tapi yang menjadi concern saat ini adalah kalau kita lihat secara daily-nya, ya lebih detail lagi. Ya here we go, teman-teman. Sebenarnya ini adalah sebentar guys. Mana beras ya. Di sini adalah high dan low-nya si Ethereum dan dia udah create yang namanya higher high. Dan di sini possible higher low-nya dia, teman-teman. Ya, jadi kalaupun area ini, ya area ini possible-nya let's say saya tandain ya di range ini di 3.200-an dan range satu lagi bawahnya itu di even di 3.000 dolar, ini masih bisa menjadi yang namanya higher low-nya dia. Kalau kita lihat lebih detail di time frame 1 jamnya. Satu hari, 1 jam lagi, 1 hari. Ya. Jadi masih bisa expect antara ini atau nanti kita mendapatkan another koreksi lagi di antara dua area ini. Ini possible untuk nanti dia akhirnya create yang namanya higher high baru, which is itu berarti berada di level ATH lama di 4.700 sampai 4.800-an dolar untuk si Ethereum-nya. Ya, jadi bisa perhatikan sekali lagi secara target terdekat atau support terdekat, tahanan terdekat di sekitar 3.270 dan di 3.000 dolar. Itu masih possible ya untuk ya setidaknya nggak usah sampai 2.600 2.700 lah. Dia koreksi di sini aja udah stop untuk lanjut naik. Ya expect-nya kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi gimana? Bentar ya. Oke. Di sini kan kondisinya ini kurang lebih sama ya dengan mayoritas altcoin. Di sini kan SNR sebelumnya tuh. Ya, plus juga di situ ada EMA 21.
Ya, garis warna biru. Kemudian somehow dia ketahan juga di sini adanya trendan support. Ya, di area sini coba saya geser lah. Nah, di sini adanya trendan support dan udah mampu di break, teman-teman. Jadi at least kalau dia dapat retracement, ya ini udah mampu break, retrace di sini aja untuk lanjut naik lagi, ini masih possible loh. Ya, untuk si Ethereum. Cuman dengan catatan nih, balik lagi. Minggu depan itu ada beberapa news event yang penting. Kemudian minggu depannya lagi itu ada event yang lebih penting lagi. CPI, kemudian ada pelantikan Donald Trump. Takutnya sell on the news ataupun menjelang CPI takutnya masih lanjut turun, ya. Jadi ini dulu yang menjadi pantauan untuk area retracement dia. Kuat ngangkat gak di dari level area ini atau nanti mayoritas lebih banyak yang wait and see dulu sampai CPI keluar atau sampai FOMC selesai dan lain sebagainya, ya. Jadi ini adalah key level di sekitar $3.500 untuk si Ethereum. Apakah dia berhasil retest di situ kemudian dia lanjut naik dengan expect adalah di high level sebelumnya di sekitar 4.000 sampai 4.100 untuk Ethereum, atau malah kita mendapatkan another correction. Jadi jatuhnya seperti dead cat bounce, teman-teman. Ini reject, naik sekedar retest, kemudian lanjut turun ya ke level $3.000. Nah, ini kan yang harusnya kita antisipasi, ya. Jadi ini another view sekali lagi untuk Ethereum. Dan kalau kita tambahkan Fibo dari high ke low-nya, and yap, dia pas nih retest di Fibo 0,6 sampai 0,5 tuh. Ya, di sekitar 3.600 sampai 3.700-an dolar. Nah, ini yang menjadi PR, makanya saya bilang ini bisa menjadi peluang untuk dia koreksi lebih dalam before akhirnya dia rally kembali, atau koreksinya sudah sebatas kemarin 3.100-an aja. Kemudian dia adanya sedikit retracement ke sekitar 3.500, ya mungkin turun-turun dikit di 3.450-an gitu ya. Koreksi dari sini retrace untuk dia going up lagi, teman-teman. Ya, ini yang perlu sekali diperhatikan untuk si Ethereum maupun altcoin yang lain juga ya. Tadi juga udah saya sampaikan di video Doge dan Shiba ya. Sedikit pembahasan juga untuk others ya. Tadi ada saya bahas others atau enggak ya, saya agak lupa juga. Cuman ya intinya kita masih berpeluang untuk turun lebih dalam satu kali lagi, entah itu dapat atau tidak. Makanya untuk secara short term ini dulu key levelnya, ini mampu dipertahankan nggak untuk dia lanjut naik dulu setidaknya, atau malah ya udah ini sekedar part of another correction yang akan datang untuk si Ethereum balik ke $3.000 ya. Jadi ini menjadi key level. Tadi udah saya markingin ya, di sekitar level 3.450 sampai $3.550 ya. Range $100 itu menjadi area krusialnya Ethereum. Once ini mampu dipertahankan ya, sooner or later dia akan visit di high level sebelumnya. Ya, palingan itu untuk update Ethereum dan juga STRK ya. Balik lagi beberapa key levelnya teman-teman bisa pantau, tapi kalau jebol ya udah berarti memang ABC-nya ini bisa sejalan ya, atau pemantulan yang ada itu cuman part of retracement sebelum lanjut correction. Jadi kalau kita gambarkan lebih besarnya kayak gini. Nah, ini A, and then ini B, and ya C, teman-teman. Ya, C-nya apakah sedikit lebih bawah ya di sini, atau memang sejauh-jauhnya ya ngejar tadi nih 2.600-an, $2.700 di trendline support yang tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi palingan itu yang perlu menjadi concern teman-teman. Berikut juga dengan invalidasi dan juga key levelnya. Semoga bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali. Sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.